dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang juga Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu ada dalam kehidupan kami hingga malam hari ini. Di malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar melalui Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti apa maksud firman-Mu untuk dapat kami laksanakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak AKBP 2024, Kamis 12 Desember 2024, dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Ketika Tuhan marah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita marah? Tentu jawabnya pasti pernah. Dan tentu ketika dilanjutkan pertanyaannya, apa yang menyebabkan kita marah? Pastinya orang normal akan menjawab pasti ada penyebab kenapa kita marah. Bagaikan orang tua marah kepada anaknya, itu bukan karena asal marah. Pasti ada satu hal atau kekurangan atau kesalahan yang dilakukan pada anak tersebut, sehingga orang tua marah kepadanya. Dan pada akhirnya, ketika orang tua marah, sang anak sadar akan apa yang dilakukannya sehingga orang tuanya marah. Lalu orang tua meminta untuk dia tidak melakukan kesalahan yang serupa sehingga membuat orang tuanya marah. Dan sang anak menjawab, "Iya papa, iya mama, saya akan berubah." Dia mau bertobat. Bagaimana jika tidak? Tentu itu disebabkan oleh kekerasan hatinya dan merasa diri bisa dan di atas segala-galanya. Langit dan bumi ia mampu tunduk kepadanya. Jika demikian, yang terjadi adalah hukuman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Allah adalah Allah yang Maha Pengasih, juga Allah yang Maha Penyayang. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia Allah yang mengampuni dan Dia yang memahami segala kelemahan-kelemahan kita. Tentunya Allah mau memberi pengampunan kepada kita umat manusia yang datang kepadanya dan meminta permohonan dan mau bertobat. Namun pertanyaannya, nats ini memberitahukan Allah mengapa marah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah marah melihat perbuatan Yehuda. Kesalahan yang mereka lakukan, keras kepala yang mereka miliki, mereka tidak mau mengakui atas kesalahan dan kekurangannya. Mereka nikmat dan terbuai dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan mirisnya mereka tidak mau bertobat. Sampai 4 kali dikatakan bahwa sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Peringatan tidak memampukan Yehuda untuk bertobat. Mereka tidak mengindahkan akan aturan-aturan, akan nasihat, pertobatan. Justru malah mereka memberontak, melanggar perjanjian. Namun apa yang terjadi? Tangan Tuhan membebaskan itu dan menyesahkan bangsa Yehuda. Kesombongan, keangkuhan, dengki, iri hati membuat mereka nyata mengungkapkan bahwa mereka adalah pembuat kejahatan dan pembohong, pembenci keadilan dan kebenaran. Siapakah yang tidak marah? Orang tua menasehati anaknya ketika tidak bertobat,
maka orang tua pun akan murka. Demikian juga dengan Tuhan. Hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka yang tidak mau bertobat. Pengampunan diberikan Tuhan kepada mereka yang mau bertobat. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Tuhan marah. Bagaimana supaya Tuhan tidak marah? Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, penuh dengan gelimangan dosa. Sadarlah, datanglah kepadanya, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Advent mengingatkan kita untuk bagaimana menyambut kedatangannya untuk kedua kalinya. Ampunilah dan bertobatlah, sehingga hidup kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan sukacita menyambut kedatangannya. Salam Advent. Amin. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar. Kekerasan hati bukanlah membawakan sukacita, tetapi akan mendatangkan bencana dan hukuman. Karena itu ya Bapak, ajari kami untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak mengeraskan diri, tidak hidup dalam kesombongan, mencukupkan apa yang kami terima, bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kami di minggu Advent ini untuk hidup dalam pertobatan, sehingga kami penuh dengan sukacita menyambut kedatangan-Mu. Kami mau beristirahat ya Bapa, berkati dan lindungilah kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.